Di minggu yang terakhir, di minggu terakhir tahun lalu ya 2020, minggu ke-9, saya sudah menjelaskan di 2 minggu terakhir ya, pertemuan 8, 9, itu saya sudah menjelaskan tentang, perulangan ya, perulangan kalau nggak salah, itu ada for dan while. Ya, ada latihan yang juga sudah saya sarankan Anda untuk coba buat gitu ya, seperti bikin perulangan, menghitung sederhana ya, ngitung apa aja gitu kan, menghitung menghitung, luas, kemudian menghitung, eee, proses lain yang bisa dipakai sebagai, latihan ya, perulangannya. Silakan nanti bisa dicoba. Nah, pertemuan hari ini saya akan masuk di materi, fungsi ya, bagaimana kita memanfaatkan fungsi dan, eee, prosedur yang nanti bisa dipakai dalam melengkapi program-program kita, ya dalam kaitannya kita nih lagi, belajar tentang Python gitu. Oke, saya akan share saja ya, kalau yang sudah download materinya, Anda bisa melihat kembali apa yang kita akan bahas di pertemuan hari ini ya. Baik, kita langsung saja. Pertama saya akan menjelaskan tentang, eee, fungsi ya. Jadi kita akan mulai dari algoritma pemrograman ya, memahami fungsi dan prosedur. Pertama gini ya, kalau kita mendengar istilah istilah fungsi ya, kalau kita mendengar istilah fungsi, apa yang di eee, maksud dengan, fungsi, ya, apa sih fungsi itu? Nah, gitu ya. Dalam berbagai, ilmu yang namanya function itu adalah sebuah sebuah kumpulan kumpulan perintah atau bisa jadi sebuah proses yang, dibuat dalam sebuah aturan. Nah, itu namanya fungsi ya. Jadi saya ulangi ya, jadi kalau kita mengacu ke artinya, arti kata fungsi, fungsi itu apa ya? Fungsi itu adalah sebuah sebuah paket aturan gitu ya, paket aturan, paket prosedur yang bisa dipakai untuk menyelesaikan satu kasus gitu ya, satu satu, proses. Kalau Anda menggunakan aplikasi, Excel ya, Excel lalu saya masih, mahasiswa masih diberi pengantar teknologi informasi, itu isinya Excel ya, tahun ini dihilangkan materinya, jadi itu ada fungsi-fungsi itu, ada fungsi sum ya dan sebagainya, pasti, Anda sudah pernah pakai lah ya fungsi Excel. Nah itu fungsi kan. Nah fungsi sum kita nggak bisa pakai untuk ngitung, rata-rata misalkan, kenapa? Karena fungsi sum ya peruntukannya dia dibuat untuk menggunakan atau menampilkan nilai ya, total nilai dari, sekumpulan angka. Jadi kita nggak bisa pakai dia untuk fungsi yang lain. Demikian juga fungsi average, kita nggak bisa, untuk nyari totalnya, karena average dipakai untuk rata-rata, ya. Nah, demikian juga nanti fungsi yang kita akan coba, pelajari dalam Python. Nah, manfaat fungsi dalam pemrograman khususnya? Nanti kalau Anda sudah nyambung lagi ke materi-materi berikutnya ya, materi-materi yang baru ya, otomatis, Anda harus sudah bisa atau memahami apa kira-kira manfaat daripada fungsi itu. Nah, secara umum fungsi itu dipakai kalau program kita sudah kompleks gitu ya, program kita sudah lengkap, sudah gede nih programnya. Bukan disarankan lagi, tapi saya katakan diharuskan menggunakan fungsi. Karena kalau Anda tidak menggunakan fungsi, proses yang sama itu bisa jadi akan ditulis berulang-ulang. Nah, manfaat fungsi itu supaya kita nggak menulis berulang-ulang. Cukup pakai fungsi itu yang sudah kita definisikan, kemudian kita panggil lagi di satu posisi tertentu dalam program, kemudian dia langsung menjalankan fungsinya. Gitu ya.
Nah, ini manfaat dari fungsi. Dengan menggunakan fungsi, saya dan Anda bisa memecah-mecah satu program yang besar, itu menjadi program yang lebih sederhana. Jelas ya? Yang lebih sederhana. Saudara, itu fungsi. Contoh ya, contoh. Satu perangkat, katakan lagi nih ya, satu setel baju itu kalau Anda bikin di pabrik, saudara ya. Adik saya main di tekstil, jadi saya tahu benar melihat bagaimana dia di pabriknya itu ini lagi bikin APD gitu ya, lagi rame-ramenya APD, banyak pesanan dia bikin APD. Ya, bagian per bagian tuh nggak dikerjakan oleh satu orang, gitu ya. Ada fungsi-fungsi khusus, mestinya banyak. Kemudian kalau sudah tinggal digabungkan. Nah, itu kira-kira fungsi. Waktunya akan lebih singkat gitu. Jadi kalau dia yang gini, yang bagian untuk membuat tali pinggang, ya dia bikin tali pinggang semua khusus gitu ya. Itu satu fungsi, satu fungsi. Mesinnya nggak bisa dipakai untuk membuat kancing, contoh misalkan ya, memasang kancing nggak bisa. Nah itu fungsi. Ya, nah masing-masing fitur artinya kegunaan, tujuan yang hendak kita capai itu dapat kita gunakan dalam satu fungsi. Nah, giliran kita butuh tinggal panggil. Lah itu namanya fungsi. Ada gambaran ya? Baik, sekarang kita nyambung lagi. Sekarang kita akan spesifik bagaimana sih cara untuk membuat fungsi di dalam Python. Fungsi dalam Python hampir sama dengan bahasa pemrograman lain ya. Kalau Anda belajar pernah mengoprek Pascal, mungkin ada yang udah pernah mengoprek bahasa C, ya hampir sama. Hampir sama ya. Jadi statement utamanya itu adalah definition. Gampang ya, ini ada def, kemudian diikuti nama fungsi, kemudian ada kurung buka, kurung tutup. Kemudian titik 2. Kalau Anda melihat di bawah ini, ya sudah saya buatkan ilustrasinya, ini def, ada hello, hello adalah nama fungsi, ya kemudian body atau isi fungsinya itu harus ada tab atau 2 space, ya selama dia masih rata di sini, berarti dia masih masuk bagian dalam fungsi tersebut. Ada batasan nggak isinya berapa baris? Tidak terbatas sebetulnya isinya. Anda boleh bikin berapa baris isi sebuah fungsi, sebatas kita memerlukan. 17 ya. Jadi kalau kita melihat ya def nama fungsi, ya lalu ada print ini ya, awas di versi tertentu harus ada kurung ya. Di kurung ini, kurung petiknya, kemudian silakan nanti Anda bisa coba ya bagaimana hasilnya ya. Def, ini ada nama fungsi, kemudian print. Nanti nama fungsinya bagaimana cara manggilnya? Tinggal ditulis, tinggal dipanggil nama fungsinya. Nanti kita akan lihat contohnya. Ya. Oke, jelas ya. Ini cara mendefinisikannya. Jadi cukup dengan def, nama fungsinya apa, kurung buka, kurung titik 2, isinya apa, bebas. Mau itu perhitungan, mau itu mencetak, apapun, itu ada dalam fungsi tersebut. Saat fungsinya dipanggil, maka dia akan menjalankan statement yang ada dalam fungsinya. Itu kira-kira manfaat fungsi. Baik, sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Silakan. Barangkali ada yang ingin tanyakan dulu. Ya, silakan ya. Jadi kalau yang sudah download download materi PDF-nya ya silakan sambil dibuka gitu ya, sambil Anda dengerin saya sambil dibuka silakan. Ya, cukup jelas ya. Dari yang sudah hadir nih ada 21 ya, ada 21 yang sudah hadir. Terima kasih Anda sudah hadir. Oke ya, ini akan saya share lagi. Next, berikutnya adalah memanggil fungsi pada Python. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk manggil fungsinya? Manggil fungsinya gampang. Saudara ya, manggil fungsinya gampang. Tinggal dituliskan nama fungsinya. Contoh yang sederhana, saya sudah coba buatkan untuk Anda, nanti silakan dicoba. Betul ya? Oke, ini ada komen ya, keterangan membuat fungsi ya. Membuat fungsi def space ada salam. Nama fungsinya adalah salam. Ini nama fungsinya.
Kemudian kita lakukan print. Ya, saya pakai pointer ya, saudara ya. Saya pakai ini, oke, biar kelihatan. Ini salam ini nama fungsinya nih ya, salam ya. Ini salam nama fungsinya. Lalu ada print, print hello selamat pagi. Nah, hello selamat pagi ini adalah perintah yang dijalankan di dalam fungsi. Ada ya? Kemudian kita kasih space, enter gitu ya. Ada keterangan lagi pemanggilan fungsi. Anda cukup ketik aja. Karena nama fungsinya adalah salam, ya kita tuliskan di sini. Salam. Nah, otomatis saat nanti Anda eksekusi programnya akan menghasilkan hello selamat pagi. Ya, ini cara untuk memanggil fungsinya. Jadi kita definisikan dulu fungsinya, kemudian kita bikin statementnya apa, di dalamnya ada statement print hello selamat pagi. Kemudian setelah kita panggil salam, dia akan memunculkan hasilnya hello selamat pagi. Cukup jelas ya? Oke ya, kalau ada yang kurang jelas silakan di komen ya, langsung sounding aja nih, Pak kurang jelas Pak gitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Ini masih gampang lah ya, tinggal nanti dicoba gitu. Silakan Anda coba ya. Silakan Anda coba nanti biar langsung. Jadi setiap contohnya kalau bisa dicoba sama Anda ya. Dicoba supaya nanti kelihatan hasilnya. Jangan nggak nyoba nih ya. Kalau nggak nyoba nanti Anda nggak tahu bener apa salah hasilnya. Silakan ya. Oke, next. Sekarang kalau kita manggilnya lebih dari satu kali bagaimana? Ya nggak ada masalah. Membuat fungsi def salam, print hello selamat pagi, pemanggilan fungsi salam, 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 salam. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, berarti apa? Saya manggil fungsinya sebanyak 3 kali. Nah, bagaimana supaya kalau saya pengen menuliskan pemanggilan fungsinya sebanyak 10 kali? Cara yang paling cepatnya bagaimana? Ada yang bisa jawab? Ini kan salam 3 kali, kalau saya bikin salam, salam, salam 10 kali kan panjang nih programnya. Gimana caranya kalau saya pengen bikin supaya 10 kali tapi perintahnya simple, pakai apa? Ada yang mau bantu jawab? Silakan. Gimana nih supaya saya nggak nulis berulang, salam, salam, salam 10 kali? Gimana? Ada yang mau bantu jawab nggak? Pakai apa? Ayo. For, Pak. Pakai for, oke ya, bisa pakai for ya. Oke, pakai while bisa nggak? Bisa juga ya. Yang paling lebih gampang pakai for, oke ya, makasih Fajar. Pakai for ya, silakan dicoba. Artinya fungsi itu bisa juga diletakkan di dalam statement yang lain, gitu ya. Bisa diletakkan dalam statement yang lain. Nanti di bagian akhir kita akan coba buat menu gitu, menu sederhana menggunakan fungsi, gitu ya. Menu sederhana gitu pakai fungsi ya. Baik, udah? Oke ya, intinya apa? Apapun yang ada dalam fungsi ketika dipanggil itu yang dilakukan. Kalau dia cuma satu statement, satu baris ngeprint ya, print hello selamat pagi, ya Anda tulis 1000 kali pun ya isinya hello selamat pagi. Nggak akan menjadi hello selamat malam gitu ya. Oke. Cukup jelas ya, rekan-rekan yang lain ya. Tadi sudah dijawab sama Gema pakai for ya, silakan bikin pakai for ya, mau 1000 kali boleh. Gitu kan? Anda panggil fungsinya satu kali, yang mengulang adalah for-nya gitu. Bukan dituliskan for-nya sebanyak 1000 kali. Baik, next ya. Nyambung lagi sekarang. Bagaimana fungsi dengan parameter? Sekarang fungsi dengan parameter. Apa fungsi dengan parameter? Nah, sekarang kita akan coba lihat parameternya dulu. Parameter. Kalau Anda mendengar istilah parameter, dalam algoritma struktur data itu udah pasti disinggung itu istilah parameter. Apa sih parameter itu? Parameter adalah sebuah variabel, panjang, lebar, tinggi, alas, itu variabel ya, yang menampung nilai untuk diproses di dalam fungsi. Ya, saya ulangi lagi ya, parameter
adalah sebuah variabel yang menampung nilai untuk diproses dalam fungsi. Kita ambil contoh, ya ini bentuk umumnya adalah def, ada function, fungsi, kemudian parameter. Nah, parameter itu adalah variabel yang diketik di dalam fungsinya. Ini nama, bebas apa aja. Huruf, angka boleh, tapi sebaiknya mengandung huruf. Parameter, karena variabel ya, kan ini kan variabel. Kalau variabel kan sebuah variabel, X, Y, Z, A, B, C, panjang, lebar, tinggi, alas itu variabel. Gaji pokok, gaji bersih, diskon itu variabel. Ya, jadi bisa apapun namanya. Kemudian isinya apa? Print parameter. Ya, print parameter. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya, saya tidak meletakkan nilai atau isi parameternya. Ya, saya tidak meletakkan isi parameternya dalam fungsi. Awas. Tapi fungsinya hanya menyimpan perintah untuk mencetak isi dari parameter. Anda lihat contoh di bawahnya. Contoh, kita bikin fungsi dengan parameter ucapan. Ucapan ini nama parameter ya. Ini adalah nama parameter. Ini ucapan nih, nama parameter. Isi fungsinya apa? Print isi parameternya. Nah, dalam fungsi sudah ada belum isi parameternya? Ini yang saya kasih tanda nih, tanda merah. Udah ada belum isi parameternya? Belum ada ya? Belum ada. Nih, masih kosong. Cuma nyetak aja. Pokoknya isinya apa yang nanti dicetak. Udah? Nah, sekarang kita panggil nih si fungsinya. Salam, selamat belajar. Selamat belajar ini akan mengisi parameter ucapan. Dalam fungsi, parameter ucapannya diapain? Di-print, saudara. Jadi saya nggak langsung ngeprint selamat belajar, enggak. Saya ngeprint parameter ucapan. Karena ucapannya didefinisikan dalam fungsi yang bernama salam, begitu saya panggil, saya isi selamat belajar. Sehingga saat nanti Anda eksekusi akan muncul selamat belajar. Cukup jelas ya? Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Anda lihat, yang sebelumnya saya mendefinisikan satu parameter, satu fungsi, tapi nggak ada parameternya, nggak ada. Jadi harus langsung perintah di dalamnya. Fungsinya tuh nggak bisa diisi dengan data, itu kira-kira. Jelas ya? Ini print-nya ada di dalam fungsi, sedangkan yang berikutnya, print-nya adanya di dalam fungsi, tapi nggak ada teks yang di dalamnya nih. Print-nya print nama parameternya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sama nih, kalau Pak saya pengen nulis selamat belajarnya 100 kali ya pakai for, sama aja. Ya, lihat bedanya, di sini isi teksnya dalam print, sedangkan di bawah isi teksnya tidak di dalam print. Dalam printnya saya hanya nuliskan parameternya saja. Jelas ya? Oke, gampang lah. Silakan nanti kalian bikin contoh sendiri ya, bikin contoh-contoh sendiri. Next. Bagaimana sekarang kalau parameternya lebih dari satu? Nah, ini dia nih. Ya, gimana kalau parameternya lebih dari satu? Kalau parameternya lebih dari satu, Anda bisa gunakan tanda koma untuk memisah, ya. Jadi dipisah pakai koma. Contoh, ya contoh. Membuat fungsi dengan parameter. Oke, ini isinya kalau Anda lihat apa nih isinya? Mencetak luas segitiga ya. Oke, mencetak luas segitiga. Saya bikin satu fungsi namanya luas underscore segitiga. Parameternya yang pertama adalah alas. Yang kedua adalah tinggi. Pak, kalau ditukar boleh nggak? Boleh, boleh aja. Cuma nanti saat Anda memasukkan di dalam pemanggilan fungsi harus
Sesuai ya, angka pertama itu untuk apa, angka keduanya untuk apa, gitu. Nggak boleh ketuker. Betul ya? Kalau ketuker kan hasilnya bisa beda, kecuali angkanya sama kan, alas dan tingginya sama. Lalu isinya adalah prosesnya luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Betul ya? Kalau segitiga itu kan setengah alas kali tinggi ya. Jadi alas kali tinggi bagi 2, kira-kira gampangnya begitu. Kemudian setelah dihitung, di-print. Yang warna biru kan statement-nya. Print, pakai kurung ya. Kurung, kurung, baru titik koma di belakangnya ini. Karena cetak luas segitiga, masih ingat? Persen F. F ini untuk apa nih? Supaya apa? Memunculkan variabel yang bagaimana? Ya. Ini kalau Anda ngeprint itu kan kalau setelah dolar tuh ada apa aja? Ada D, ada F, ya, ada C, ada S. Ya, ada F, ada D, ada C, ada S. C itu adalah karakter. S itu adalah string. Jadi kalau ini saya ubah ininya persen S, angka yang muncul itu tipenya adalah string. Kalau ini saya ubah jadi C, angka yang muncul bertipe karakter, walaupun bentuknya angka. Nah, kalau F apa kalau F? Ayo. Perhatikan dari munculnya hasil ini jelas sekali nih. Oke. Untuk bilangan apa? Ini nih, F nih. Untuk bilangan F, Float, Pak. float. Oke. Float itu bilangan yang bagaimana ya float itu? Kalau kita dalam bahasa matematikanya float itu bilangan apa ya? Bilangan float. Ini F ini float. Bilangan apa nih? Bilangan, ya barangkali tulisan saya jelek ya. Bagus aslinya sih. Oke ya. Bilangan real ya, makanya ini pecahan nih saudara ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik 9 digit. 12.0. Nah, sekarang bagaimana kalau saya pengen munculnya angka 12-nya aja? Diganti apa F-nya? Ada yang tahu? Supaya nggak ada titik 0000 belakangnya tuh. Diganti apa nih F-nya nih? Ayo, ada yang tahu nggak? Diganti dengan huruf? Tadi udah saya singgung tuh di awal. Huruf? Pakai huruf D. Kalau Anda gunakan huruf D, maka ini akan menjadi bilangan bulat. Integer. Itu kira-kira ya, saudara. Kalau F kan kalau pecahan gitu kan ya, bisa jadi nggak ini hasilnya pecahan? Bisa jadi, makanya pakainya F. Kita nggak bisa pastikan Anda ngitung luas segitiga itu bilangannya bulat. Ya kan? Betul nggak? Iya. Oke ya. Paham di sini? Print luas, cetak luas. Luas ini adalah apa? Luas ini adalah variabel. Bukan parameter ini. Ya, bukan, ini variabel, bukan fungsinya, bukan. Luas ini variabel. Variabel yang ada di dalam apa? Di dalam fungsi. Isi dari perhitungan perkalian alas dikali tinggi dibagi 2. Alas itu adalah parameter, tinggi itu parameter. Anda memasukkan angkanya saat memanggil fungsinya. Saya tuliskan fungsinya. Luas underscore segitiga 4,6. Berarti 4 ini adalah alas, 6 ini adalah tinggi. Muncullah 12. Nanti silakan, yuk ganti deh angkanya. Boleh. Boleh banget. Ya. Bahkan parameter itu bisa diinput dari inputan keyboard. Parameter tuh. Nanti ada contohnya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Membuat fungsi dengan parameter. Berarti bisa dong kalau misalkan Anda coba bikin fungsi untuk ngitung luas persegi. Bisa dong.
Bikin fungsi untuk ngitung luas lingkaran bisa dong, ya. Bikin fungsi untuk menghitung volume persegi, ya, volume kubus bisa kan? Betul ya? Kenapa? Karena parameternya bisa dibuat lebih dari satu. Kalau 3 bagaimana? Ya 3 A, B, C boleh, nggak ada masalah. Ya kalau bangun ruang itu kan 3 dimensi ya. Gitu. Kalau persegi apa? Panjang, lebar, tinggi gitu ya. Baru ketemu volumenya. Kalau nggak ada tingginya nggak ada volumenya dong. Tabung, betul ya? Apa? Tabung itu apa? Diameter sama tingginya. Nah, gitu kan. Itu kan ada rumus-rumusnya lah. Itu bisa dibuat tuh dalam sebuah definisi. Dan bisa dibuat dalam sebuah menu. Menu menghitung bangun atau ruang. Pilihan. Satu, ya luas lingkaran. Dua, apa. Nah, itu bisa pakai menu. Ya, isinya adalah fungsi-fungsi ini. Bikin aja fungsinya. Begitu satu, manggil fungsi apa. Dua, manggil fungsi apa, dan seterusnya. Oke, paham ya sampai sini ya, gampang ya. Terus kalau persegi ya tinggal diganti gitu aja kan, parameternya tinggal masukin angka aja, ini kan angkanya bebas Anda yang input. Tapi di inputnya di dalam apa nih? Di inputnya di dalam programnya, saudara. Anda nggak bisa nginput dari luar, betul nggak? Nah, pikirkan tuh gimana ya caranya supaya saya bisa nginput dari luar. Begitu dijalankan, masuk ya, gitu kan. Alasnya berapa, kemudian tingginya berapa, gitu ya. Itu bisa dibuat. Ya, bisa dibuat. Next ya. Oke. Sekarang ada fungsi yang mengembalikan nilai. Fungsi yang mengembalikan nilai. Fungsi yang mengembalikan nilai itu yang kayak apa? Ada namanya return. Setiap function nanti sebaiknya diberikan return. Ya, kalau tidak diberikan return, maka setelah dijalankan isinya akan hilang, saudara. Tapi kalau di return, maka luas ini akan tersimpan di memori Anda dan Anda bisa pakai nanti untuk proses di bawahnya. Gitu. Nah, itu namanya mengembalikan nilai. Jelas ya? Nah, ini return apa nih? Contoh definisi luas persegi. Oke, kalau luas persegi kan apa? Ya, parameter. Isinya adalah sisi ya. Oke, luas persegi. Persegi kan segi 4. Berarti sisi kali sisi kan? Sisi kali sisi, betul ya? Sisi kuadrat gitu kan? Sisi kali sisi. Terus return luas, maka luas ini akan dikembalikan nilainya. Ya, contoh ya. Ini kita akan coba lihat ada sebuah fungsi namanya definisi luas persegi. Di dalamnya ada apa? Ada sisi ya. Luas sama dengan sisi kali sisi. Return luas. Manggil fungsi print. Wah, print ya. Luas persegi, perhatikan ini huruf D yang saya tulis supaya angkanya bulat. Betul ya? Kan kalau kuadrat nggak ada yang pecahan, betul ya? Betul ya? Kalau bilangannya bulat kan kuadrat nggak pecahan. Oke. Kemudian luas persegi saya panggil di sini, awas nih, luas persegi parameternya dalam print ya. Oke. Berapa angka parameternya? Parameternya nih. Angkanya 6. Karena saya isi 6, maka luas sama dengan 6 kali 6. Hasilnya 36. Ya. Apa bedanya dengan fungsi luas segitiga? Kita munculin dulu ya, luas segitiga. Pada luas segitiga, saya naruh isi parameternya di dalam pemanggilan fungsinya. Perhatikan ya, ini luas segitiga 4,6. Sedangkan di dalam contoh yang baru kita lihat, pemanggilan fungsi ini tidak menyertakan parameter dengan nilainya, tapi saya masukkan di dalam print. Ya. Jadi pada fungsi luas segitiga kita melakukan print dari hasil pemrosesan langsung dalam fungsinya. Sedangkan luas persegi melakukan print pada saat pemanggilan. Oh.
Dipanggil nih, saudara. Itu bedanya. Oh, ternyata bisa begini, bisa. Ya, jadi fungsi luas persegi akan bernilai sesuai dengan hasil yang dikembalikan. 36. Nah, ini nih nantinya, saudara, dapat apa? Dapat dimanfaatkan untuk pemrosesan yang lain. Itu. Nah, ini bedanya antara yang pakai return dengan yang nggak pakai return. Nah, di slide berikutnya, ya, ini ada contoh-contoh yang lain, ya. Awas, contoh-contoh yang lain. Contoh ya, mendefinisikan fungsi apa nih? Pencetakan ya, def hello world, return, print hello world. Jadi saat saya manggil fungsi hello world, apa yang menarik? Oh, ternyata return ini bisa diikuti dengan statement print. Kan nyetak, saudara. Ya, perhatikan di contoh yang pertama tadi ya, yang mana? Yang salam nih. Ya, ini nggak ada return ya. Nah, gitu kan. Sedangkan yang kita buat dalam hello world, ini ada return-nya. Bisa, bisa. Ya. Oke ya. Nah, contoh lain lagi, saudara ya, perhatikan. Saya bikin penjumlahan ya, penjumlahan def, penjumlahan A, B, return A plus B. Return A plus B, ini prosesnya, saya kasih return dulu. Jadi saat saya manggil, saya nggak usah pakai apa namanya, mencetak variabelnya. Kenapa? Karena ini sudah ada di dalam proses return. Print penjumlahan 2,4, print penjumlahan 3,9, print penjumlahan 10,2. Hasilnya akan muncul. Kita mendefinisikan dua variabel sebagai parameter ya. Ini ada A dan ada B. Hasilnya apa? Penjumlahan. Saat fungsi dipanggil, kita dapat langsung isi nilai. Kita langsung diisi nilainya di sini. Print penjumlahan langsung diisi nilainya. Ya, sedangkan kalau Anda bikin tadi ya, mana ya, yang ini kan ada return luas ya. Nah, perhatikan, kalau saya tidak menggunakan return, maka Anda harus naruh apanya nih? Naruh di print variabelnya. Kita nggak bisa print kemudian diisi angkanya. Gitu. Ya, Anda harus panggil atau isinya melalui pemanggilan fungsi. Ya, tolong dilihat bedanya ya. Nah, yang ini kita pakai print. Nah, gitu ya. Ini nggak usah bikin dulu luas sama dengan jumlah sama dengan A plus B. Nggak usah, langsung print penjumlahan 2,4. Ini manfaatnya return. Baik, nyambung lagi. Perhatikan. Nah, perhatikan. Oke, kita lihat dulu. Ya, kita lihat dulu. Kemudian kita ambil kesimpulan dari sini. Coba Anda lihat. Apa yang menarik dari contoh ini? Ada yang bisa kasih apa namanya, pandangan ya, masukan ya, atau apa ya, komen. Kira-kira apa nih? Fungsinya untuk apa nih? Kalau dijalankan seperti apa? Coba Anda lihat. Saya definisikan satu fungsi namanya luas persegi ya. Parameternya apa? P dan L. Oke. Lalu saya hitung nih, luas sama dengan P kali L. Return luas. Ya, return luas. Nah, di dalamnya perhatikan nih, ini bagian yang baru adalah ternyata si parameternya ini saya tidak langsung taruh di dalam print. Ya, tapi yang ada dalam print ini adalah variabel, bukan angka. Perhatikan beda dengan ini ya. Ini kan langsung angka nih, Saudara. Sedangkan yang di sini adalah apa? Ini nama parameternya. Sehingga saat dijalankan, nanti Anda harus ngisi. Masukan panjang diisi berapa, masukan lebar diisi berapa, kemudian muncul.
Itu yang tadi saya maksudkan, bagaimana ya supaya parameter itu bisa di-input dari luar, dari keyboard Anda. Jadi nggak langsung dimasukkan ke dalam fungsinya, enggak. Oke. Bisa ya kalau Anda bikin apa namanya, nyari luas segitiga gitu ya, luas lingkaran, menggunakan cara ini bisa dong? Bisa ya? Oke, harus bisa ya, dicoba kan, dicoba-coba dulu, pisah-pisahkan dulu, bikin fungsi satu-satu. Nah, nanti kalau udah bisa, kita gabungkan dalam menu gitu. Anda bikin menu gitu ya, bikin menu kemudian kalau pilih satu apa, pilih dua apa, pilih tiga apa, dan seterusnya. Jelas ya? Baik, ini kita akan stop share dulu ya, kita akan quit dulu bentar, karena sudah less than 1 minute. Nanti kita nyambung lagi ya. Sini kita nyambung lagi, bentar kita nyambung lagi, saudara. Kita quit dulu.